Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Tuhayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam channel YouTube ini Murabi Asli Nafsaka Wad'u Ghairuk. Dalam kesempatan ini kita akan membahas pilar yang ketiga, yakni mujahadah dari 3 pilar pembinaan umat. Sobat soleh rahimakumullah. Dalam satu ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana fa innallaha ma'al muhsinin. Yang artinya adalah, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan menunjukkan jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Jihad dalam konteks kita di sini adalah mujahadah, bukan jihad dalam pengertian kita atau perang fisik. Mujahadah adalah bazul wus'i atau pencurahan segala kemampuan yang ada. Dalam konteks akhlak, mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan kepada Allah SWT, baik hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Sobat soleh rahimakumullah, untuk mengatasi semua hambatan tersebut diperlukan kemampuan keras dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Perjuangan yang sungguh-sungguh itulah yang disebut dengan mujahadah. Apabila seseorang bermujahadah untuk mencari keridhaan Allah SWT, maka Allah berjanji akan menunjukkan jalan-jalannya kepadanya guna mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itulah, mujahadah sering juga dipahami sebagai perjuangan spiritual dalam menanggulangi keburukan dan meraih ketakwaan. Konsep ini sangat terkait dengan usaha yang sungguh-sungguh, serius dan fokus untuk menegakkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat soleh rahimakumullah. Di dalam setiap jiwa manusia ada 2 potensi yang bertentangan, yang berusaha untuk saling mendominasi satu terhadap yang lainnya, yaitu fujur dan takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia menghilangkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Surat Asy-Syam ayat 7-8. Sobat soleh, sobat ini Rabbi rahimakumullah. Potensi fujur itu merupakan bagian setan yang ada dalam diri setiap manusia. Iblis meminta jatah bagian dalam diri anak Adam sesaat ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La'anahullah wa qala la'attakhidhanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Yang dilaknat Allah, dan syaitan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Surat An-Nisa ayat 118. Sobat soleh, sobat ini Rabbi rahimakumullah. Karena itulah setiap manusia di dalam dirinya pasti ada syaitannya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang memang Allah siapkan untuk menjadi insanun kamilun, yang berfungsi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Karena itu tidak boleh ada potensi fujur dan syaitan di dalam dirinya. Saat beliau berusia 4 tahun, beliau mengalami proses yang disebut dengan syaqqus sadri atau pembelahan dada, di mana malaikat Jibril mendatanginya lalu membelah dadanya untuk dikeluarkan darinya titik hitam yang merupakan bagian syaitan yang ada dalam dirinya. Karena itulah Rasulullah SAW pernah bersabda,
ma min ahadin illa waqad ukira bihi qarinu wa huwa minal jin. Qalu wa anta ya Rasulullah? Qala wa ana illa anna Allah aniya alaihi fa aslam falaysa ya'muruni illa bi khairin. Yang artinya adalah tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ada padanya temannya dari bangsa jin. Mereka bertanya, meskipun engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, juga kepadaku. Akan tetapi Allah menolongku atasnya, maka ia telah tunduk dan tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sobat soleh, sobat ini murabbi rahimakumullah. Mujahadah adalah bagaimana kita menjadikan potensi takwa sebagai kekuatan yang mendominasi diri kita. Sesuai firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syams ayat 9 dan ke-10. Mujahadah terhadap jiwa kita sendiri adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Sobat soleh rahimakumullah, takwa telah Allah jadikan sebagai tolak ukur kemuliaan manusia, bukan berdasarkan ras, kesukuan, kecantikan, harta benda, kedudukan, jabatan, keturunan, dan ukuran-ukuran yang lainnya. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Takwa begitu urgen di sisi Allah. Hal ini karena takwa menjadi landasan utama bagi keluar dan memancarnya amal-amal soleh dan kebajikan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Takwa Allah jadikan sebaik-baik bekal perjalanan. Sesuai firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu ada pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah ia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Berbekallah, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Surat Al-Baqarah ayat 197. Sobat soleh, sobat ini murabbi rahimakumullah. Kita tahu bahwa ibadah haji itu bagi sebagian besar kaum muslimin adalah ibadah yang sangat excellent. Dilihat dari persiapannya, baik dari aspek finansial ataupun kesempatannya. Namun dalam ayat ini Allah katakan bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Mengapa demikian? Karena semua ibadah dan perbuatan manusia bila tidak dilandasi oleh ketakwaan,
dan untuk bertakwa kepadanya, rasanya itu menjadi sesuatu yang tanpa makna, tidak berarti, dan menjadi amalan yang berbentuk pepesan kosong belaka, tiada nilai dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sobat soleh, sobat ini Rabbi rahimakumullah. Sesungguhnya seluruh pengabdian dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertujuan agar kita semakin bertakwa kepadanya. Allah tidak semata-mata melihat casing kita dalam beribadah kepadanya, namun yang lebih utama adalah substansinya. Karena itu Allah nyatakan ibadah yang terkait dengan kurban sebagaimana dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum wa litakabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia telah berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Hajj ayat 37. Sobat soleh, sobat ini Murabi, kiranya kami cukupkan dahulu pembahasan tentang pilar mujahadah dalam pembinaan umat ini. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.